Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy. Unity in Christ. Your grace overflow in every place. Let us be one with you today. And let your glory fall. Let your glory fall. Come on. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. Shout to the Lord. Teach us to live in righteousness. Hai teman-teman, kembali lagi di Karmel Fellowship. Let's shine. Gimana kabarmu kali ini? Luar biasa. Gimana kamu? Luar biasa. Gimana teman-teman semua KYF? Pastinya luar biasa nih. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kalau kemarin kita udah membahas soal iman, ya. di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan. Pelayan apa tuh? Nah, sebelumnya kita tuh bakal punya bintang tamu gitu kan, biar nggak monoton kita terus gitu kan, nanti kalian bosan dong. Nah, sebelum kita mau panggil bintang tamu, kita punya ayat dulu. Oh iya, tunggu. Teman-teman, jadi kalau kita ngomongin pelayanan ya, pelayanan itu apa sih? Apakah pelayanan hanya terbatas di gereja aja? Apakah pelayanan saat kita bisa WL dengan baik? Apakah pelayanan itu cuma kita pas bisa operator LCD dengan baik juga? Nggak sebatas itu teman-teman. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Pastinya kamu juga udah sering dengar ya ayat ini. Banyak ketika kita mendengarkan firman Tuhan, banyak pengkhotbah itu yang menyampaikan ayat ini. Jadi benar teman-teman KYF semua, kalau hidup kita itu adalah persembahan yang sejati. Jadi bukan tentang apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu memang benar. Tapi ketika kita memberikan hidup kita, itu adalah hal yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Juga kalau kita ngomongin pelayanan, bukan hanya sekedar kita bisa WL ataupun kita main musik, tapi di rumah ketika kita bantu orang tua, ketika kita melakukan kuliah kita dengan baik, itu adalah pelayanan yang tidak terlihat seperti itu. Nah, kita mau hadirkan bintang tamu nih. Ya, tadi kan kita udah ngomong kalau kita bakal Ya. ada bintang tamu. Siapa ya kira-kira bintang tamunya ini? Terkenal banget. Terus dia tuh apa sih ciri-cirinya? Bisa main gitar. Terus cakep. Waduh. Biasanya nih fansnya banyak banget soalnya, guys. Ya udah, langsung aja lah, aku udah nggak sabar. Siapa sih? Ya, oke. 1, 2, 3. Kedatangan bintang tamu. Bentar, ada yang salah. Mas, kebalik. Nah, kan ada sana, gimana sih masnya? Nah, ini dia bintang tamu kita. Pasti udah pada kenal ya, atau belum? Kita kenalan dulu aja lah. Siapa namanya, Mas? Nama saya Joy Angga Stefano Rata. Biasa dipanggil? Sayang. Pede amat. Biasa dipanggil dengan nama Joy. panggilan Joy. Nah, di sini Joy itu adalah bintang tamu spesial kita kali ini. Sebenarnya kita nggak mau undang sih, ya.
Tapi karena dia minta untuk diundang, jadi ya udah kita undang aja ya. Ya kan tadi udah di spoilerin tuh, dia tuh pintar main musik, pintar main gitar gitu kan. Nah, bisa diceritakan nggak Mas? Kok Mas ya nggak usah gitu lah, Jo. Awal-awal kamu bisa main gitar itu dari mana? Awal main gitar, Santai aja Mas. aku awal main gitar sekitar kelas 3 SD. 3 SD. Terus itu awalnya aku belajarnya cuman iseng aja, nyoba-nyoba. Pas itu sama mama nyoba-nyoba huruf bukan huruf, chord pertama yang aku hafalin itu A, E sama D. A, E sama D. Ya. Jadi dari situ aku belajar lihat YouTube. Ya meskipun dulu itu YouTube masih Belum terkenal gitu. belum keren sekarang. Oh, Jadi ya dulu tuh ya cuman sekedar lihat-lihat pemain-pemain gitar yang lain kok kayaknya keren. terus Ya, pengen. terus belajar, ya jadinya ya jadi kayak sekarang. Yes. Nah, awal-awal berkarir bukan ya, gak usah awal berkarir. Awal-awal kamu mau memulai gitar itu kamu awali di mana dulu, lingkup mana dulu? Kan kita tahu Jo ini pelayanan gitar yang sangat bagus gitu kan. Udah sampai di titik ini tuh dari awalnya tuh dia pelayanan di mana dulu gitu. Awalnya pelayanan ya, oh ya, pertama aku pelayanan kelas 5 apa 6 ya? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD aku pelayanan. Berarti dari kelas 3 SD sampai 6 SD kamu belajar gitar. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, kelas 6 SD aku pertama kali pelayanan tuh di sekolah minggu. Ya jadi karena aku cuma belajar 3 chord tadi. Ya udah, mau nggak mau yang nyanyi ya harus ngikutin 3 chord itu aja. Oh, mantap banget ya, ini emang orang ini spesial banget berarti. Terus kan udah tuh di sekolah minggu, berarti sampai sekarang tuh kamu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Dia kan udah kelas 2 SMA nih. Proses apa aja yang udah kamu lewatin? Kok sampai bisa kamu sekeren ini? Kamu tinggi, kepalamu besar gak sih? Dibilang sekeren ini? Gak juga. Enggak. Kenapa Kirain harus? dia langsung besar kepala gitu kan? Ya kan namanya pujian ya. Iya. Ya proses. Kalau bilang proses awalnya itu awalnya aku nggak mau. Aku pelayanan sekarang ada di gereja. Terus kalau di luar belum. Mungkin nanti ke depannya kalau ada ya. Kita doakan ya supaya benar-benar menyeimbangi Eca Sumantri. Amin. Terus Prosesnya kan tadi aku belum ngomong ya. Prosesnya tuh awalnya aku masuk ke ini pelayan di gereja GP di Bukit Karmel. Pertamanya aku dulu tuh sempet, sebenarnya aku nggak mau tapi dipaksa orang tua. awalnya terpaksa berarti. Awalnya terpaksa. Iya. Terus Ya kenapa terpaksa? Karena orang tua saya adalah seorang pendeta. Jadi ya mungkin orang tua saya pengennya ada di salah satu anaknya ada yang bisa jadi pendeta. bermain alat Bukan, musik, bukan. bermain alat musik, Oh, iya. bisa melayani gitu. Awalnya itu sekitar kelas 1 SMP. 1 SMP itu aku udah disuruh ikut pelayanan gereja. Nah, di situ awalnya aku ya bingung karena kan perbendaharaan chord skillku masih ya kayak cuman ya gimana ya, baru belajar ya gimana, nggak ada skill yang bagus buat di gereja. Ya akhirnya ya gitu-gitu aja stucknya sampai ketika
SMP kelas 3 mungkin itu ada lagi ketua Beniasaf, namanya pelayananku itu Beniasaf. Nah di situ ketuanya itu ngasih buat kayak catatan di mana ada nama-nama pelayanannya, gitar, soundman, alat musik lah pokoknya, terus WL dan lain-lain. Nah di situ tuh kita ditawarin yang di gereja, kita itu disuruh ngisi kalau mau. Nah pas itu juga aku nggak mau, tapi aku dipaksa sama orang tua, ya udah ditulisin namanya. Akhirnya dari situ aku akhirnya belajar, ya mulai dari mentor, ya aku bisa bilang mereka tuh mentor semua. Mas Yusi, Om Awi, terus ada lagi Koyona, banyak saya juga banyak, mereka ngajarin aku gimana cara pelayanan jadi gitar. Karena gimana ya, kalau misalnya aku cuman di stuck itu terus nggak bakal berkembang, karena mereka ini gimana ya, terus dorong aku, karena juga pada saat itu sih kalau dilihat juga minim sekali pelayan alat musik, jadi minim. Makanya mereka terus dorong aku supaya aku bisa pelayanan lagi di sana sampai sekarang ini gitu. Nah, kalau tadi kan ceritanya karena awalnya terpaksa gitu. Terus sekarang masih terpaksa nggak? Kalau sekarang terpaksa sih udah enggak. Tapi jujur aja kadang masih malas. Malasnya itu gini, aku orangnya susah banget bangun pagi. Jadi ya mau nggak mau Harus bangun harus pagi. bangun Gitu. pagi, jadinya agak malas itu. Malasnya itu di situ, tapi kalau pas pelayanannya aku senang-senang aja. Karena menurutku happy gitu loh. Menurutku sih itu terpaksa enggak. Oke. Jadi kan kadang kita menemui ya titik jenuh dalam. Aku pernah menemukan teman-teman yang cerita sama aku kok bosen ya pelayanannya cuma ini aja gitu. Nah kamu kan juga gitar terus, apakah kamu punya keinginan gitu buat jadi WL misalnya? Ada kan pasti. Enggak, ya kalau namanya pelayanan ya gimana, aku kan sekarang bisanya cuma gitar, ya aku kembangin di situ dulu aja. Kalau misalnya itu udah sekiranya mumpuni, bisa juga belajar yang lain, daripada aku punya skill ini tapi aku pendam dulu sebentar buat belajar yang lain, kan nanti kelamaan gitu loh gitu. Nah terus nih kan tadi aku tanya mau pelayanan misal WL gitu, kalau alat musik sendiri kamu pengen bisa alat musik apa lagi? Kalau cuman bisa aku Bisa semua. yang nggak bisa cuma drum, itu aku nggak bisa. Keyboard dulu ceritanya Pernah belajar? sebenarnya SD itu kelas berapa ya aku lupa, pokoknya ya kayaknya kelas 3 kelas 4 itu aku tuh les musik privat. Les musik privatnya itu keyboard. Nah tapi karena aku merasa aku basicnya tuh nggak di situ, jadi aku nggak nerusin lagi. Makanya sekarang karena aku suka gitar, ya aku belajarnya gitar. Terus kalau bass, menurut aku kalau kita bisa gitar, bassnya nanti gampang. Oke. Nah, terus kan kamu tadi bilang ada males-malesnya gitu waktu suruh pelayanan harus bangun pagi. Nah, bagaimana caramu untuk mendorong rasa malasmu? Mendorong supaya kamu tuh rasa malasmu tuh hilang gitu. Biar kamu semangat lagi dalam pelayanan. Apa motivasimu gitu? Kalau motivasi sih buat mendorong tahu juga, tapi yang bikin aku termotivasi buat pelayanan tuh karena pas di pelayanannya itu sebenarnya yang paling termotivasi itu pas kita latihan, karena tuh gimana ya, rasanya tuh asik ketemu pemain musik yang lain tuh, rasanya seru banget. Apalagi kalau misal aransemennya tuh jadi wah, rasanya tuh
bagus, kalau di video kan bagus, buat stories. Iya gitu. Tapi jangan salah apa ya, kita itu kan memang pelayanan bukan cuma melayani manusia, bukan melayani manusia ya, melayani Tuhan. Mungkin kamu punya pesan-pesan buat teman-teman di sana yang pengen belajar melayani gitu, bukan cuma motivasinya cuma bisa dilihat biar bisa dilihat orang gitu kan. Kalau pesan sih aku juga bingung ya, karena juga masih belajar. Gini aja, kalau menurut aku, kalau kalian pengen pelayanan itu memang dari diri kalian sendiri. Kalau kaliannya memang nggak mau, ya terjun di pelayanan yang lain, nggak perlu pelayanan jadi pelayan di mimbar di gereja, jadi main alat musik. Itu sebetulnya masih ada pelayanan yang lain kalau kalian tidak terjerumus di sana. Kalau aku mau ngasih pesan, aku juga bingung. Jadi ininya tuh cuma kita harus setia sama perkara yang kecil gitu kan. Dari kan tadi ceritamu bilang kalau dari kelas 3 SD belajar gitar, dari yang cuma tahu 3 chord aja sampai sekarang udah punya kemampuan gitu kan, bisa dibilang. Nah, jadi buat teman-teman sih, kalau aku boleh saran ya setialah dalam perkara kecil gitu. Setuju? Setuju. Nah, terus selain setia dalam perkara kecil juga kita harus punya hati buat, oh ya Tuhan udah baik banget buat aku, udah kasih kemampuan kayak gini. Ini kan bukan karena kemampuan kita sendiri kan, berarti ini semua kan juga karena pemberian Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengembalikan gitu ke Tuhan apa yang udah Tuhan beri, ya kan? Nah, untuk selanjutnya aku mau ngobrol bentar sama Joy, tapi ini agak keluar dari tentang dia bisa main gitar gitu. Kok misalnya kamu nanti ditunjuk jadi WL gitu, mau nggak? Kalau jadi Kan berarti kan dari belajar dulu kan kamu tadi ya, bilang. Ya benar, belajar dulu. Atau jadi singer gitu. Singer Jangan monoton. Singer pernah. Gimana? Cerita pernah. Masa? Pernah. Saya pernah. Sekali atau 2 kali. Kalau buat WL menurutku bukan passionku. Aku orangnya kalau kayak gini sebenarnya aku malu, grogi. Tapi kok nggak malu? Ya namanya juga konten. Gitulah, konten ya gimana ya. Oke, ini bukan cuma sebatas kita buat seru-seruan gitu ya teman-teman, tapi juga sharing gitu. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, salah satunya lewat pelayanan ini. Nah, menurutmu, kan kamu udah pelayanan nih, apa yang kamu dapat dari pelayanan itu? Dapat dari pelayanan banyak sih. Apa contohnya? Ya yang pasti kan dapat berkat dari Tuhan, karena saya pelayanan, aku pelayanan di gereja. Terus banyak sekali pengalaman buat ke depan. Bisa aja aku nanti gitaris terkenal. Amin. Ya kan? Nggak jadi pendeta? Enggak ya. Oh, nggak meneruskan gitu. Ya itu nantilah. Berarti udah ada niat sedikit teman-teman. Namanya Silahkan juga anak dicatat. pendeta ya. Resiko ya. Yang aku dapat banyak sih. Yang pasti kan di sana juga keluargaku, juga teman-teman yang lain, pelayanan yang lain. Terus banyak sih motivasi gitu juga ada. Gimana aku cara buat disiplin, mengembangkan skill sikapku sendiri buat ke depan, buat aku besok kalau misalnya ada kerjaan aku bisa lebih disiplin waktu, disiplin apalagi banyak lah ya, pokoknya sikap. Jadi kalau pelayan Tuhan tuh nggak ada yang sia-sia ya, semuanya kita tuh belajar dari masalah waktu, skill, kemampuan itu juga bisa dilatih lewat kita pelayanan. Tapi motivasinya nggak boleh salah, tetap Tuhan nomor 1 gitu. Oke, itu aja
yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini. Kita beri aplaus. Yeay. Sekian Cica dari kita berdua. Untuk Joy, terima kasih udah mau jadi bintang tamu kita kali ini. Dan silahkan kembali. Oke. Balik. Wow. Teman-teman, gimana? Pasti kalian terberkati dengan sharing kita Pasti kali terberkati ini. banget. Satu ayat buat kalian lagi di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika kita sudah ditebus, guna kita memberi setiap hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi pastinya dengan tema yang beda. Jangan lupa untuk komen, like and subscribe. Dan share video ini buat yang lain terberkati, nggak cuma KYF aja. Oke, kita yuk ya. Oke. Buat closing. Carmelit Fellowship, Let's shine. Dah. Dadah teman-teman. Kurang heboh. Kan kok ada musiknya? Ini enggak Mas? Dikasih musik. Iya, Buat Mas. nanti tak kasih musik lagi ya. Yang kemarin tuh terlalu nganu ya.